Hai Jeners, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Perjalanan waktu adalah sebuah konsep berjalan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu. Mirip seperti kita bergerak dalam ruang. Manusia nyatanya selalu berjalan dalam waktu, dalam cara garis dari waktu sekarang ke masa depan, persatuan waktu, sampai kematiannya. Ada banyak teori yang menjelaskan bahwa kita bisa melakukan perjalanan waktu. Namun teori yang paling terkenal adalah relativitas khusus dan relativitas umum. Kedua teori tersebut menyarankan bahwa geometri yang tepat dari ruang waktu atau beberapa jenis gerakan dalam ruang dapat memungkinkan kita berjalan ke masa lalu atau masa depan bila geometri atau gerakan ini memungkinkan. Perdebatan mengenai kemungkinan dilakukannya perjalanan waktu memang menjadi pembahasan sains yang seru sekaligus membingungkan. Secara teori pengetahuan, banyak ilmuwan mengatakan bahwa perjalanan waktu sangat logis dan memungkinkan untuk dilakukan. Di part 1 kemarin, kita sudah mengambil kesimpulan bahwasannya perjalanan waktu atau time travel adalah mungkin adanya, menurut teori. Tetapi, umat manusia saat ini belum memiliki teknologi maupun materi bahan untuk membuat teknologi tersebut. Anyway, Jeners, apakah kalian termasuk orang yang percaya bahwa penjelajah waktu atau time traveler itu beneran ada atau enggak? Perjalanan waktu sendiri telah lama menjadi angan-angan manusia di seluruh dunia pada berbagai periode waktu. Perpindahan dari suatu masa waktu ke masa waktu lain adalah suatu konsep yang menarik. Biasanya mesin waktu dianggap sebagai syarat agar seseorang bisa melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Walaupun sudah banyak upaya menciptakan mesin seperti itu, belum ada yang berhasil hingga sekarang. Secara teori, pengetahuan, banyak ilmuwan mengatakan bahwa perjalanan waktu sangat logis dan memungkinkan untuk dilakukan. Time travel atau perjalanan waktu merupakan konsep bergerak atau perpindahan suatu materi atau entitas ke beberapa titik ruang dan waktu tertentu yang berbeda, bisa di masa lalu atau di masa depan. Namun, ilmuwan juga tak menampik bahwa jika perjalanan waktu dilakukan dapat menimbulkan konsep terlarang yang dinamakan paradoks. Oleh karena itu, Jeners, di part 2 episode 1 Technoscience ini, kita akan membahas apa itu paradoks, apa saja macam-macam paradoks, apakah ada time traveler yang benar-benar melakukan perjalanan waktu, dan apa kesimpulannya. Paradoks perjalanan waktu adalah teori yang menyatakan bahwa dua buah entitas yang sama tidak bisa dipertemukan dalam satu ruang dan waktu yang berbeda. Misal, kamu melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan bertemu dengan versi remaja orang tuamu yang sedang berpacaran. Dan tanpa kamu sadari, tindakanmu di masa itu menjadikan mereka tidak menikah di kemudian hari, dan tentunya kamu tak akan pernah dilahirkan. Lalu timbul konsep paradoks. Anak dari siapakah kamu? Nah, Jeners, ada beberapa paradoks perjalanan waktu yang cukup terkenal. Di antaranya, yang pertama, ada grandfather paradox. Konsep paradoks ini merupakan yang paling populer. Singkatnya, kamu melakukan perjalanan waktu dan membunuh kakekmu karena di masa di mana kamu berada, kakekmu melahirkan generasi keluarga yang telah menghancurkan peradaban manusia. Kamu melakukan pembunuhan pada masa sebelum ayah atau ibumu lahir, atau sebelum kakekmu bertemu dengan nenekmu. Maka ayah atau ibumu tidak pernah dilahirkan. Dan efeknya adalah kamu tidak akan pernah dilahirkan dan tidak akan pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Lalu, jika kamu tidak pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu, maka kakekmu hidup, ayah atau ibumu dilahirkan, dan kamu pun akan terlahir. Lalu, kamu kembali ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Paradoks ini menciptakan looping timeline. Bingung? It's a paradox. Paradoks yang kedua adalah predestination paradox.
Inti dari paradoks ini adalah bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan dan tidak dapat diubah karena sejarah telah mencatat bahwa suatu kejadian pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah. Predestined paradox didesain untuk menciptakan kejadian yang sama sebagaimana seharusnya. Time traveler melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk mengubah suatu event, namun usahanya itu malah membuat ia kembali ke masa lalu untuk mengubah event tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada event yang bisa dirubah. Jadi, kita tidak bisa menyelamatkan JFK dari pembunuhan, tidak akan bisa membunuh Hitler sebelum ia berkuasa, tidak bisa menghentikan perang dunia dan semua event yang tercatat dalam sejarah dan memang harus terjadi. Contohnya, jika kamu pernah menonton film Time Machine yang rilis pada 2002, kamu akan melihat contoh predestined paradox. Dalam film ini diceritakan bahwa Alexander Hartigan, seorang ilmuwan, kehilangan tunangannya Emma karena terbunuh dalam perampokan. Kejadian ini membuatnya ingin menyelamatkan tunangannya dengan membangun mesin waktu. Mesin waktu ini ia gunakan untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian tunangannya. Namun, kematian tersebut tidak dapat dihindari. Dan setiap ia kembali menyelamatkan tunangannya, ia justru melihat tunangannya meninggal dengan cara yang berbeda. Paradoks yang ketiga adalah bootstrap paradox. Bootstrap paradox ini menyebabkan ketidakjelasan atau inkonsistensi suatu objek maupun sebagai efek dari perjalanan waktu. Misal, di masa sekarang kamu adalah seorang ilmuwan dan membaca gagasan ide mengenai teori relativitas milik Einstein. Lalu kamu mencoba untuk melakukan perjalanan waktu dengan kembali ke masa lalu dan mengajarkan teori ini kepada Einstein jauh sebelum ia menemukan teori itu. Lalu akan muncul pertanyaan, siapa penemu teori itu? Jika kamu adalah jawabannya, maka tentu tidak, karena kamu membaca ide yang diciptakan oleh Einstein. Jika Einstein adalah penemunya, tentu tidak juga, karena ia diajarkan olehmu yang kembali ke masa lalu. Paradoks yang keempat adalah butterfly effect paradox. Butterfly effect paradox menjadi salah satu efek paradoks yang diciptakan dari perjalanan waktu. Konsekuensi perjalanan waktu dan tindakan yang dilakukan saat berada di masa lalu bisa menyebabkan efek dalam skala besar di masa mendatang. Misal, kamu adalah seorang penggemar film Star Wars dan Indiana Jones, melakukan perjalanan ke masa lalu untuk bertemu dengan George Lucas. Namun, karena suatu hal, kamu malah membuatnya berhenti belajar dari sekolah film hingga hal ini berdampak di masa depan. Star Wars dan Indiana Jones tidak pernah diproduksi dan teknologi yang saat ini tercipta karena inspirasi dari film Star Wars tidak pernah ada. Kira-kira apakah kamu mempercayai semua paradoks tersebut? Misteri soal perjalanan waktu pun sampai sekarang belum terpecahkan sama sekali. Apakah mungkin suatu saat time travel bisa terwujud? Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli tentang mesin waktu, beberapa kasus tentang penjelajah waktu atau lebih ramai disebut time traveler ini banyak menghebohkan dunia internasional. Pasalnya, apa yang dibuktikan sulit diterima oleh logika manusia saat ini. Dikutip dari TheRiches.com pada Selasa, 30 Mei 2017, ternyata ada beberapa kisah perjalanan waktu yang terjadi begitu saja tanpa memerlukan suatu mesin. Perjalanan secara kebetulan biasanya melibatkan lompatan waktu dan pergerakan melalui portal waktu. Orang yang mengaku mengalami lompatan waktu biasanya mengaku kaget melihat lingkungan yang amat berbeda dari yang biasanya. Kekhawatiran terbesar terkait perjalanan waktu adalah ketidakmampuan untuk kembali ke waktu dan tempat asal seseorang sehingga ia terjebak selamanya di masa lalu atau di masa depan.
Ada beberapa klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah beberapa negara telah berhasil mengetahui cara melakukan perjalanan waktu dan sekarang sedang melakukan eksperimen. Ada juga beberapa orang yang mengaku telah melakukan perjalanan waktu seperti yang dijabarkan dalam 7 kisah berikut ini. Yang pertama, dituduh meraup untung secara curang. Kisah Andrew Carlson membuat penasaran. Menurut Weekly World News, seorang pria bernama Andrew Carlson diringkus karena melakukan insider trading. Ia melakukan investasi sebesar $800 dalam beberapa bisnis dan 2 minggu kemudian ia meraup untung senilai $350 juta. Dengan demikian, ia diduga melawan hukum dengan menggunakan informasi orang dalam untuk meraup keuntungan besar. Namun demikian, ketika ditanyai, Andrew mengaku ia sedang melakukan perjalanan waktu dari tahun 2256 sehingga sudah mengetahui tentang saham di masa depan. Tentu saja tidak ada yang mempercayai kisah gila tersebut, tapi ketika ia dibebaskan dengan penjaminan, ia menghilang. Sejumlah kabar burung menyebutkan ia pulang kembali ke masa depan. Yang paling mengejutkan ketika Andrew ditanyai, ia secara tepat menyebutkan tanggal invasi AS ke Irak. Bukan hanya itu, tidak ada catatan apapun tentang dirinya sebelum 2002. Meskipun banyak yang tidak percaya akan pengakuan itu, tetapi setelah dibebaskan, Andrew menghilang seperti ditelan bumi. Banyak yang berpendapat bahwa ia akhirnya pulang ke tahun 2256. FBI pun memutuskan untuk mengunci mulut tentang nasib Andrew Carlson. Yang kedua, negara antah berantah. Pada 1954, seorang pria sedang akan melintasi pabean di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Tapi ada hambatan yang kemudian menjadi masalah baginya karena ia bersikeras berasal dari suatu negara yang tidak pernah ada. Pria itu memiliki paspor dan sejumlah cap imigrasi untuk membuktikannya. Menurutnya, paspor miliknya berasal dari suatu negara bernama Tauret yang disebutnya terletak di antara Prancis dan Spanyol. Dengan agak kesal, pihak berwenang membeberkan peta dan menanyakan apakah pria itu bermaksud mengacu ke Andorra. Pria itu mulai agak gusar karena menurutnya lokasi yang ditunjuk memang benar, tetapi nama negaranya salah. Menurutnya, Tauret sudah ada selama setidaknya 1000 tahun. Karena masih belum jelas, pihak berwenang kemudian memesankan suatu kamar hotel untuk semalam. Penjaga keamanan bersiaga di luar kamarnya dan paspornya disimpan di kantor keamanan bandara. Tapi keesokan harinya, pria dan paspornya sama-sama hilang. Yang ketiga, Hakan Nordqvist bertemu Hakan Nordqvist. Hakan Nordqvist adalah seorang pria yang juga mengaku pernah melakukan perjalanan waktu. Pada suatu hari yang disebutnya sebagai saatnya melakukan perjalanan waktu, Nordqvist pulang dari tempat kerja ke rumahnya. Ia masuk ke dapur dan melihat ada genangan air di lantai. Karena mengira air berasal dari wadah cucian, ia mengambil perkakasnya dan mencoba menjangkau pipa saluran wadah. Pipa itu terlalu jauh di dalam kabinet sehingga Hakan Nordqvist juga harus merangkak jauh ke dalam. Mendadak ia muncul di sisi lain kabinet dan bertemu dirinya sendiri yang telah berusia 70 tahun. Mereka berbincang dan saling membandingkan tato di tangan. Hakan Nordqvist mengaku merekam semua kejadian itu menggunakan teleponnya. Namun demikian, orang-orang yang skeptis menganggap cerita Nordqvist hanyalah sekadar iklan untuk suatu perusahaan asuransi yang mempromosikan manfaat rencana pensiun. Yang keempat, tersesat di waktu yang salah. Dikisahkan pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina, seorang pria berusia sekitar 30 tahun bernama Sergei Ponomarenko diamankan polisi setempat
karena terlihat mencurigakan. Kepada polisi, ia bilang sedang merasa bingung kenapa ia bisa tiba-tiba hidup di tahun itu. Padahal sekitar 2 menit lalu ia hidup di tahun 1958. Setelah mengecek identitas pemuda tersebut, polisi mulai merasa ada yang aneh. Pasalnya, orang yang terlihat masih muda ini ternyata lahir pada 1938. Bahkan, kartu itu terlihat seperti KTP negara Uni Soviet yang sudah bubar, di mana Ukraina masih menjadi salah satu pecahannya. Kemudian, setelah ia berfoto dengan tunangannya, dirinya sempat melihat sebuah UFO. Spontan, ia memotret piring terbang itu, dan tanpa ia sadari, waktu tiba-tiba melesat puluhan tahun sampai April 2006. Ponomarenko membuktikan perkataannya dengan hasil jepretan dari kameranya. Untuk melihat keasliannya, ia diboyong kepada seorang fotografer Kiev bernama Vadim Posmer. Vadim kaget karena jenis film pada kamera itu sudah tidak lagi diproduksi atau discontinue sejak 1970. Ia heran di tahun 2006 masih ada jenis film seperti itu, bahkan kondisinya masih sangat bagus dan cukup mudah untuk dicuci cetak. Pada 25 April, setelah pengecekan foto selesai, Vadim mencoba menghubungi polisi kembali. Namun, Ponomarenko yang seharusnya menunggu di ruangan tiba-tiba hilang pada 25 April 2006. Ia hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Polisi kemudian menelusuri jejak Ponomarenko dengan mencari tunangannya. Mereka berhasil menemukannya. Gadis yang berada di foto tersebut masih hidup dan pada 2006 usianya sudah 74 tahun. Saat polisi bertanya tentang Ponomarenko, Yuris mengenalinya. Ia juga ternyata memiliki foto yang sama dengan yang polisi punya. Rupanya Ponomarenko telah menemui tunangannya terlebih dahulu. Pasalnya, Kuris juga memiliki foto lain yang diberikan Ponomarenko pada 1970. Bukan cuma itu, Kuris bahkan punya foto Ponomarenko yang sedang berada di masa depan, yakni pada 2050. Ketika dibandingkan dua foto yang sama-sama di Kiev tahun 2006 dan 2050, secara kasat mata terlihat ada perbedaan. Di foto tahun 2050 terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata di badan arsip milik Ukraina tersimpan file wawancara Ponomarenko bersama salah satu stasiun TV Ukraina dan Taiwan pada 1970-an. Isinya kurang lebih ia membawa kabar dari masa depan. Ia menjelaskan bahwa di masa depan, hampir setiap orang akan memiliki ponsel. Ia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave yang belum ada pada saat itu. Yang kelima, IBM 5100. Salah satu time traveler yang paling menjadi perbincangan di era 2000-an adalah John Titor. John Titor berasal dari tahun 2036 yang datang ke tahun 2000. Di tahun 2036, John Titor mengaku kalau dirinya adalah prajurit Amerika. Datang dari tahun 2036, John Titor mengaku lahir di tahun 1998 dan memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100. Lalu, John Titor mampir ke tahun 2000 untuk melihat keluarganya. Menurut John Titor, pada tahun 2036, IBM 5100 dibutuhkan untuk memecahkan masalah bahasa pemrograman yang unik dan menurut John, hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui itu. Itu pun di tahun 1975. Pernyataan John itu langsung dibenarkan oleh pihak IBM yang mengaku kaget atas pernyataan John. Dan gak sampai di situ, laman strangerdimension.com mengatakan bahwa John Titor menerangkan konsep mesin waktu yang dipakainya bernama C204. C204 merupakan mesin waktu yang dibuat oleh GE, General Electric, dapat memuat 3 orang dengan maksimum melakukan perjalanan waktu
60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. Dia juga memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya, di antaranya mulai tahun 2004, USA akan mulai terjadi perang saudara, di mana antara tahun 2004 sampai 2008 terjadi demonstrasi dan pergolakan di dalam USA. Tahun 2008 sampai 2015 puncak dari perang saudara itu. Perang Dunia III akan dimulai tahun 2015. Ia menyatakan bahwa Rusia akan menyerang Amerika dengan nuklir di tahun 2015. Otomatis perang saudara di Amerika berhenti dan mereka bersatu melawan Rusia. Dan nantinya Amerika hanya akan terbentuk menjadi 5 negara bagian dengan presiden di setiap negara bagian masing-masing. Dan ibu kotanya akan berpindah ke Nebraska. Menurut John, kota-kota besar di Amerika akan hancur. Begitu pula di Eropa, Cina, dan Timur Tengah. Sedangkan negara-negara yang tidak terlibat Perang Dunia III adalah Amerika Selatan dan Australia. Perang ini akan menghapus 3 miliar populasi dunia. Lalu, apakah cerita-cerita di atas benar adanya atau hanya bualan belaka? Membicarakan tentang kisah perjalanan waktu memang cukup menarik karena akan bersinggungan antara sains dan sains semu. Di satu sisi, relativitas Einstein memang membuktikan bahwa waktu bisa dipengaruhi oleh ruang, percepatan, dan gravitasi. Namun di sisi lain, konsep waktu yang bisa dipelintir seenaknya ini justru dapat mengarah pada sains semu. Mari kita coba bongkar cerita-cerita tentang time traveler tadi. Yang pertama, kisah palsu tentang trading insider. Kisah Andrew Carlson barangkali menjadi salah satu cerita hoax paling fenomenal di dunia. Dikisahkan pada 2003, ada seseorang yang bernama Andrew Carlson yang ditangkap oleh FBI karena dicurigai melakukan kecurangan dalam dunia trading saham. Andrew diduga melakukan penipuan terstruktur karena ia bisa menghasilkan 350 juta US dollar hanya dalam waktu 14 hari. Uniknya, pada saat dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang, tidak didapatkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan olehnya. Malah ada satu hal besar yang bikin gembar FBI dan jagat maya kala itu. Muncul rumor bahwa dirinya merupakan penjelajah waktu dari masa depan, tepatnya tahun 2256. Kisah ini diceritakan dan diterbitkan secara masif oleh media internasional kala itu. Akhirnya diketahui bahwa kisah mengenainya hanyalah fiktif belaka, seperti dilansir dalam laman The Scotsman. Setelah diselidiki dengan rinci oleh beberapa jurnalis senior di Amerika Serikat, ternyata kisah ini dulu pernah diterbitkan dalam Weekly World News. Media tersebut merupakan media hiburan yang sering menulis dongeng yang tentu saja fiktif. Sayangnya, beberapa media internasional yang memuat ulang kisah fiktif tersebut justru tidak memberikan peringatan fiktif dan mungkin membiarkannya begitu saja demi keuntungan. Yang kedua, paspor hayalan. Kisah misteri pria dari negeri asing Tauret atau yang lebih populer di negara barat dengan sebutan Man from Tauret akhirnya terbongkar. Turut terungkap fakta perihal paspor yang pria tersebut bawa serta kisah tentang klaim penjelajah waktu. Kisah misteri pria negeri asing Tauret bermula dari narasi yang beredar di media sosial sejak awal 2018. Dinarasikan bahwa pada tahun 1954, ada seorang pria yang hendak pergi dari Jepang. Saat diperiksa petugas bandara Haneda Tokyo, para petugas bingung karena negara Tauret tersebut tidak ada di peta dunia. Petugas bandara meminta pria tersebut untuk menunjukkan di mana letak negara Tauret pada peta dunia. Pria tersebut menunjukkan lokasi negara tersebut yang berada di antara Spanyol dan Prancis, yaitu Andorra. Saat mengetahui negaranya tidak ada dalam peta, pria misterius itu mengatakan bahwa negara Tauret sudah ada sejak 1000 tahun lalu. Pria tersebut menyebut bahwa ia sering melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk Jepang, dengan buktinya bahwa pria tersebut memiliki stempel yang ada pada paspornya. Namun, salah satu hotel yang sudah dipesan pria tersebut mengatakan bahwa pria tersebut tidak ada di list reservasi. Setelah ditelusuri berbagai tim media massa dari luar negeri,
Kisah pria misterius dari negeri asing Tauret ini terbukti merupakan kisah palsu atau hoax. Seperti dilansir dari tim Turnback Hoax Indonesia, dari laman Snopes disebutkan bahwa pria yang dimaksud dalam cerita itu adalah John Alan Segrus. John saat itu dituntut di Jepang karena menggunakan paspor palsu yang dibuat oleh dirinya sendiri. Selain menggunakan paspor palsu, John juga diketahui telah mengelabui petugas pemeriksaan dengan mengaku sebagai agen FBI dan CIA. John mengaku sebagai orang Ethiopia yang dinaturalisasi dan agen intelijen untuk Kolonel Nasser. Paspor miliknya dicap dengan stempel yang dikeluarkan di Taman Raset, ibu kota Tuaret, Selatan Sahara. Namun, aksi tipu-tipu ini kemudian terungkap setelah kedaulatan Jepang memeriksa terkait keaslian negara dan bahasa yang tampak asing ini. Dapat dibuktikan bahwa negara dan bahasa yang terdapat dalam paspor milik John hanyalah negara dan bahasa yang dibuat-buat dan tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa narasi tentang adanya pria dari dimensi lain, yaitu negara Tauret, merupakan kabar bohong alias hoax semata. Yang ketiga, promosi dana pensiun. Dikutip dari indonesianhoax.blogspot.com, kisah mengenai Hakan Nordqvist ini sangat populer di Eropa, terutama di Swedia, negara asalnya. Dalam sebuah video, Hakan menceritakan pengalamannya terlempar ke masa depan dan bertemu dengan dirinya yang sudah berumur 72 tahun. Mudah untuk menolak ceritanya dan menganggapnya sebagai sebuah bualan. Namun, Hakan memberikan sebuah bukti, yaitu rekaman yang menunjukkan dia dan dirinya yang lain yang berusia 72 tahun sedang berdiri berdampingan. Kisah ini sempat menimbulkan perdebatan di berbagai forum Eropa dan Amerika hingga akhirnya turut dibahas dalam beberapa blog dan forum di Indonesia. Beberapa orang mengatakan kalau rekaman itu adalah bukti yang konkret mengenai kebenaran cerita Hakan. Benarkah begitu? Kedua pria di dalam rekaman tersebut memang terlihat sangat mirip, namun banyak orang yang melihat adanya perbedaan pada ukuran kepala, hidung, telinga, maupun ukuran tato di lengan mereka. Dari situ banyak yang percaya kalau kedua pria di dalam rekaman tersebut adalah dua orang yang berbeda. Admin Indonesian Hoax mempunyai penilaian berbeda sejak video ini diunggah di YouTube, yaitu warna tato yang tidak pudar. Itu sudah menandakan bahwa ini hanya rekayasa. Namun, kita tidak perlu repot-repot menganalisa rekaman tersebut karena kita sudah memiliki jawaban yang jelas atas misteri ini. Rekaman ini ternyata merupakan bagian dari kampanye pemasaran atau iklan untuk sebuah perusahaan dana pensiun Swedia bernama AMF Pension. Mereka membuat film ini dan menayangkannya di website mereka dengan tujuan membuat orang-orang muda berpikir mengenai masa depan. Mereka juga membuat perlombaan di mana seseorang bisa mengambil foto dirinya dan mengirimkannya ke AMF, lalu AMF akan mengirim balik foto tersebut, namun terlihat 30 tahun lebih tua. Kedengarannya sangat tidak relevan untuk menjual sebuah produk dana pensiun, tetapi kampanye ini berhasil dengan sukses hingga mendapat respon berupa lebih dari 300.000 orang yang mengirimkan foto mereka. AMF Pension bahkan mendapatkan penghargaan atas strategi yang jenius ini. Yang keempat, Sergei Ponomarenko. Menurut laman frontflower.org yang mengulas kebenaran peristiwa Sergei Ponomarenko, berargumen bahwa kejadian itu hanyalah buatan semata. Mereka membeberkan beberapa temuannya. Cerita penjelajah waktu Sergei Ponomarenko jika ditelisik lebih cermat, terlihat jelas banyak kesalahan. Berikut beberapa kesalahan sebagai bukti bantahan. Sergei Ponomarenko pertama kali muncul pada hari Selasa 23 April 2006. Sementara jika Anda mengecek kalender pada tahun 2006, tanggal 23 April jatuh pada hari Minggu. Yang kedua, Sergei Ponomarenko memberitahu dokter bahwa ia dilahirkan 17 Juni 1932, tapi dalam kartu identitasnya, ia lahir pada bulan Maret. Yang ketiga, gambar kartu identitas Sergei Ponomarenko terlihat cukup meyakinkan.
Tetapi jika dibandingkan dengan kartu dokumen Komsomol yang asli, dengan cap di foto terlihat jelas dokumen Sergei adalah palsu. Sergei memberikan sebuah foto pemandangan di masanya, yaitu pada era Uni Soviet. Lalu ia berfoto di tempat yang sama pada tahun 2012 untuk membandingkan era Uni Soviet di masa depan. Gambar Sergei yang diklaim di masa depan jika diteliti dari bentuk bangunan ada yang janggal. Berdasarkan hasil pengamatan, gambar itu adalah foto montage atau proses foto komposit dengan memotong, menempelkan, menata ulang, dan tumpang tindih dua foto atau lebih untuk menjadi gambar baru. Belum lagi soal rekaman percakapan Ponomarenko di radio. Menurut analisis fernflower.org, rekaman itu terdengar terlalu bersih untuk file yang sudah tersimpan cukup lama. Berdasarkan bukti-bukti di atas, dengan demikian kisah penjelajah waktu dari Kiev Sergei Ponomarenko adalah palsu. Banyak kesalahan dalam cerita sehingga tidak masuk akal cerita itu dianggap nyata. Dengan demikian, semua bukti perjalanan waktu dibangun di atas kepalsuan atau mungkin dibuat untuk hiburan semata. Tulis laman tersebut. Yang kelima, John Titor. Sebuah buletin yang diterbitkan secara daring di laman Pacific Standard pada 2013 lalu pernah mencatat mengenai kisah John Titor. Siapa itu? Ia adalah orang yang mengaku berasal dari masa depan, tepatnya tahun 2036. Kisah ini pernah heboh di internet lantaran internet kala itu masih menjadi hal yang cukup langka dan belum seperti saat ini. Pada tahun 2000, seorang laki-laki yang mengaku dirinya bernama John Titor telah datang ke masa sekarang dan masa lalu untuk misi tertentu. Pada awalnya, pengakuan dan eksistensinya selama 5 bulan di forum internet terlihat cukup valid, bahkan karena ia bisa memberikan banyak jawaban tentang perjalanan waktu. Kisahnya mulai dipercaya oleh sebagian orang. Argumen Titor yang paling menarik, apalagi jika bukan komputer IBM 5100 yang ia incar di tahun 1975. Ia mengatakan bahwa perangkat tersebut punya kemampuan membaca bahasa program yang tak bisa terbaca di masa depan. Namun, karena argumen dan jawaban Titor makin ngaco dan gak karuan, ia makin dicurigai sebagai penipu biasa. Sekarang terbukti sudah bahwa semua argumennya tentang masa depan adalah karangan belaka. Awalnya, Titor menyatakan bahwa Perang Dunia III akan terjadi pada 2015 dan akan menewaskan 3 miliar orang. Nyatanya, semua yang ia katakan tidak pernah terjadi. Ya, mungkin di awal 2000-an, ada ribuan orang yang terkena prank dari kisah hoax John Titor ini. Melalui fakta-fakta ini, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan kalau cerita mengenai John Titor itu hanya kebohongan belaka. Berita mengenai John Titor hanyalah sebuah hoax atau kebohongan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai kenyataan yang ilmiah. Sasaran berita bohong ini adalah pengguna internet yang kebanyakan adalah orang awam dan heboh seperti siswa SMP atau SMA. Ada atau tidak adanya teori mesin waktu sudah seharusnya bagi manusia untuk selalu berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Bagi sebagian orang, teori mesin waktu memang benar adanya, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa teori mesin waktu tidak benar-benar ada. Untuk meyakini kalau teori mesin waktu itu ada atau tidak, kembali lagi pada sudut pandang masing-masing orang. Jadi, apakah kamu termasuk orang yang percaya terhadap teori mesin waktu atau tidak mempercayainya? Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan nama, tempat, dan lain sebagainya. Jangan lupa like jika suka, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Kalau ada request episode selanjutnya mau bahas apa, boleh tulis di kolom komentar. See you.